Masalahnya nanti begini loh, kalau Vandenberg itu kan nanti jauh sesudah Ali Sakron, kecuali Vandenberg itu hidupnya di abad 4 atau 5 Hijriah gitu. Jadi dia ini merubah kembali, merusak nasabnya Wali Songo, dimasukkan ke dalam Ba'alawi. Itu sumber utama kerusakannya di situ. Bukan. Yang dijelaskan oleh Bang Halim dan sampean tadi tentang Ustadz Manahem Ali. Ustadz Manahem Ali itu berbicara dalam ranah disiplin ilmu filologi dan arkeologi. Maka boleh dalam sumber arkeologi ataupun filologi itu boleh mengambil sumber dari mana saja, bebas gitu. Tapi di dalam perspektif ilmu nasab ya, tidak boleh kita itu mengambil sumber-sumber sejarah selain daripada ulama-ulama Islam, itu pun ulamanya harus thiqah. Tidak sembarang ulama, apalagi di luar ulama, apalagi bukan Islam, kan gitu loh. Mas Hasan, itu sepakat semua ulama ahli nasab atau ada mungkin ahli nasab yang agak nyeleneh begitu? Filologi berbeda jauh dengan ilmu nasab, tetapi filologi, arkeologi dapat pula dipergunakan untuk mendukung yang dibahas ini tokoh tadi, apakah historis ataukah hanya fiktif. Dia nggak ada kaitannya dengan nasab orang gitu. Paham saya tuh paham sekali saya masalah itu. Justru saya itu sering menjelaskan tentang ilmu filologi dan ilmu arkeologi yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran. Bukan saya nggak paham, gitu loh. Ini, Mas Hasan, sebentar. Ruhi, Kang Halim, aku udah jadi mukibin belum nih gayanya? Belum, kurang terlalu sopan. Masih setengah mateng ya? Oke lah, lanjut. Setengah mateng, sebentar. Cuman dalam kasusnya Ba'alawi ini, dalam perspektif ilmu nasab gagal. Perspektif dari ilmu yang lain, arkeologi maupun filologi, harapannya kan bisa didukung nih, ya kan, bagi kalangan kita yang dulu mukibin, harapannya dengan ilmu filologi, ilmu arkeologi itu didukung. Ternyata dalam segi berbagai macam aspek gagal, begitu saudara. Ya, intinya begini, kebenaran itu tidak akan pernah bersinggungan dengan semua disiplin keilmuan. Kalau ada orang mengklaim bahwasanya kebenaran itu bersinggungan dengan semua ilmu yang ada, maka perlu ditinjau ulang klaim kebenaran itu. Betul. Dan kenapa para mukibin masih ngotot? Wallahu a'lam. Ya karena kecipratan jigongnya vakum. Tapi biasanya kalau saya seperti ini bagaimana? Gimana? Kalau menurut saya pun nasab Nabi itu terkonfirmasi ke atas ya. Karena begini, kenapa Ba'alawi tertolak? Karena ya memang nasab Simai itu soheh Simai itu soheh gitu kan, tidak harus ada catatan kitabnya. Selama tidak ada yang menentang atau tidak ada yang menafikan gitu kan. Nah, cuma persoalannya kalau Ba'alawi ini kan dia berangkat daripada Simai gitu kan. Sementara di sisi lain ada Simai yang sudah kitabi, yakni catatan-catatan itu gitu kan, yang mengesampingkannya daripada klaim Simainya yang si Asakron ini gitu kan. Nah, sementara Nabi ini
Kan dalilnya itu Simai, karena pada saat itu nggak ada catatan kan. Di zaman Nabi ke atas itu kan nggak ada catatan. Di keluarga Quraisy itu kan, itu kan. Maka yang dipertahankan itu kan hafalan. Nah, bagi saya pribadi gitu kan, ini tetap diterima dalam pandangan nasab Simai itu, karena selama tidak ada data-data atau kabar-kabar baik dari eksternal atau apa yang menolak daripada ketersambungan klaim Simai daripada Bani Quraisy ini, kecuali kalau misalnya ada yang menolak dan justru bahkan menguatkan dari eksternal itu, menguatkan, mengkonfirmasi bahwa Muhammad dari Ismail gitu kan, justru malah menguatkan. Bagaimana kalau seperti itu Gus Hasan? Ya, terserah lah. Jadi Pada samping tentunya intinya. tadi keyakinan itu utama di samping maksudnya. Enggak gitu. Pada intinya Rudi. begini, Faku. Pada intinya begini, Faku. Saya ini orang yang setia terhadap kaedah-kaedah keilmuan. Saya tidak mau berandai-andai, saya tidak mau berasumsi. Ya, saya hanya menyampaikan apa adanya dari kaedah-kaedah tersebut, gitu loh. Iya. Betul. Gus, Ya, monggo. Ini ada usulan dari Habib Taiping ini. Kalau akun-akun yang ngomongnya jorok dan lain sebagainya blokir aja atau gimana Gus? Saya sih ngomong belum ada Siapa? arahan dari Gus Hasan. Ini si Nana kan dari tadi bacot aja itu. Malah pakai bahasa Madura itu. Makanya saya nunggu arahan Gus Hasan itu aja. Kalau suruh blok saya blok. Biarin aja supaya masyarakat itu makin tahu ternyata Mukibin itu nggak punya argumentasi yang ilmiah, bisanya hanya framing dan opini, itu aja udah. Nah Ini itu Habib kita kan yang Taiping. di atas nih saling-saling sanggah jawab. Nah yang typing kan juga sanggah jawab itu satu sama lainnya gitu kan. Ya, iya itu tadi saya diprotes Habib Taiping karena masa nggak mau diblokir, nanti orang-orang pada lari. Enggak, belum ada arahan dari Gus Hasan, biarkan saja dulu. Itu kan orang gila itu. Kalau orang akalnya waras kan nggak mungkin begitu. Ya itu kata Habib Taiping bukan Islam. Sekarang coba sampean pikir ya, misalkan kita di dalam sebuah ruangan seminar gitu kan, Betul. ya kan, dimana dalam seminar itu orang saling mengeluarkan argumentasi berdasarkan hujah-hujah ilmiah yang dia miliki. Dan tiba-tiba dia ngomong kayak begitu, apa nggak dia dianggap orang gila, dikeluarin dari ruangan tuh, keluar sono lo, gila lo, bego lo gitu. Berarti blok aja Gus atau gimana? Kalau bagi saya nggak usah diblok, biar orang itu ngelihat, oh ini tah model kayak gini tah yang mau Enggak, bela kalau- nasab. Enggak, kalau Jawaban dari Gus ekstrim, Hasan nggak usah diblok tuh. kalau ekstrim blok, kalau ekstrim maksudnya ekstrim itu anjing babi misalnya. Nah itu udah Ya, kalau- algoritma TikTok rusak. Nah, kalau Oten nggak apa-apa, kalau Oten dikeluarin nggak apa-apa karena ini bukan pembahasan agama mereka, ini agama kita, ngapain ikut? Oh ya udah, ini kata Habib Taiping ngoten, ya saya blok aja. Tuh malah ada yang suruh jangan diblokir, itu gimana ini? Sampai ini kok malah pelin-pelan piye tuh? Tadi Iya, saya suruh blokir malah gimana sih? Oke Gus. Oke Gus. Mas Hasan ada kitab namanya Qawaidul Isbat loh. Udah punya ya? Nah, gimana coba ayo buka. Coba gimana buka? Saya kirim aja gimana? Nggak apa-apa. Assalamualaikum Gus Hasan dan dulur-dulur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya kirim Mas Hasan, coba dipelajari dulu. Di situ ada syarat-syarat isbat, ikror. Itu saya dapat dari Alkemi, katanya dari Jordan katanya. Yang nggak jauh dengan apa yang selalu disampaikan Gus Hasan lah itu kitab. Belum. Oh belum ya Gus.
Belum. Bahadur, Mak Lampir, Sembara. Ini pembahasan nasab ini kok makin hari makin seksi aja, makin renyah saja. Ya, Kalau ini dari mana? Dari mana? Dari Yordan. Jordan, insya Allah katanya ini. Oke. Library of Gini ya, Bang Halim. University of Jordan. Ya. Nah, gini loh Bang Halim ya. Ya. Ya, ilmu nasab itu tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa? Li'annan nasabah amrun la madkhala lirru'yati fihi. Karena ilmu nasab itu adalah perkara tidak ada jalan masuk untuk berpendapat di dalamnya. Jadi sampean mau mendownload kitab berapapun itu tidak akan berbeda isinya. Yang ada itu hanya penguatan-penguatan saja. Ya dah, saya bilang itu untuk penguatan. Beres. Gitu. Oke, nih. Ya. Qawaidul isbat. Nih. Al-mabhasul awal, ta'riful kitabah. Sama toh? Ya. Masyru'iyatul isbat bil kitabah. Ya toh? Al-halatu allati tasbutu bil kitabah. Wa dzikrul qawaida al-muta'alliqati bikulli halatin minha. Apa yang berbeda? Sama aja. Ya, buat tambahan. Cuman di sini itu Bang Halim ada definisi ta'riful qara'in, definisi daripada data pendukung. Gitu loh. Masyru'iyatul isbat bil qara'in, ya. Syariat mengisbat dengan dukungan data-data pendukung. Gitu loh. Nah, itu yang perlu diperdalam, gitu loh. Yap. Nggak mungkin ada perbedaan, Bang Halim, nggak mungkin. Kecuali kalau yang bikin orientalis. Ya. Mungkin gue rasa begini ya, bahwa suatu metode itu dia berkembang. Semakin kesini zaman gitu kan, dia akan berpotensi bertambah itu menurut saya ya. Itu pasti ada. Tapi justru yang ada itu bukan mengurangi, menyempurnakan. Bisa nggak saya statement seperti ini? Seperti hanya kalau ilmu menambah penelitian. koedah nggak mungkin. Kalau menambah koedah itu nggak mungkin. Dalam ilmu Metode. nasab ya. Iya, Metode. menambah metode itu nggak mungkin. Tapi Bisa saja kalau menurut saya. Gimana? Lanjut. Terlalu lah. Ya lanjut dulu. Bisa San. Kalau Kikong Halim disekat, oke kan, kalau saya Muhibin udah jelas posisinya. Oh, Kikong Ya, kan lanjut aja. Orang kamu saya mau jelaskan, kamu masih mau ngebantai ya, terusin aja. Udah, kalau Enggak, itu ya Ruhi Jahannam. Sabar Wah, guru, kompor. sabar guru Gus. Enggak, artinya Sampean kan bertanya. Sampean kan bertanya. Ketika saya mau jawab kok masih ngotot lagi gitu loh. Dengarkan dulu orang jawab itu. Kan Muhibin Mas Hasan. Ya kalau Iya Muhibin ya sudah lanjutkan aja, Muhibinnya enggak usah ngaji. Gitu. Ngaji kalau Muhibin. Muhibin itu kan syaratnya bodoh. Gue kan nggak tahu ya. Selain syaratnya bodoh gitu kan, harus membuat lawan bicara itu Emosi. naik darah. Ya makanya itu. saya diem ini. Nggak mau ngomong saya. Udah lanjut gitu. Rugi nggak kamu? Gimana tuh? Yuk, jangan lupa 189 tap layar.
Jangan lupa Kayaknya Mas sapa Hasan ini lebih baik menghadapi muhibbin asli daripada muhibbin palsu kayak ente, Ruhi. Di mana ya? Kalau yang mau naik itu ada room kosong tapi bawa pertanyaan dan data. Jangan ikutan naik doang tapi diem. Lah itu Daf itu suruh ngomong sering blokir. Iya.